Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube SDN Negeri 8 Sanur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Kirana Pratnyandari. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirandasari atau biasa dipanggil Mira. Nah, hari ini kami akan menjelaskan tentang benua Antartika. Nah, kami menjelaskan ini ada tujuannya loh, apa saja ya? Tujuannya yang pertama ada mengidentifikasikan karakteristik di benua Antartika. Yang kedua, mengidentifikasikan pembagian wilayah di benua Antartika. Yang ketiga ada mengidentifikasikan keadaan alam di benua Antartika. Yang keempat dan yang terakhir yaitu mengidentifikasikan tempat populer yang ada di benua Antartika. Penasaran keseruannya bagaimana? Yuk simak baik-baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang benua Antartika ya. Karakteristik benua Antartika. Kalian tahu tidak? Ternyata benua Antartika juga bisa disebut sebagai benua abu-abu. Hal ini terjadi karena sebagian wilayahnya tertutup dengan salju sepanjang tahun sehingga tumbuhan pun tidak dapat tumbuh di area tersebut. Suhu di benua Antartika ini sangat dingin loh, bisa mencapai minus 85 derajat Celcius hingga minus 90 derajat Celcius. Benua Antartika ternyata diatur oleh Perjanjian Antartika yang melarang aktivitas militer, penambangan, dan menempatkan kawasan ini sebagai kawasan damai untuk penelitian ilmiah. Benua Antartika ini terletak di sekitar kutub selatan bumi. Letak astronomis benua Antartika ini ternyata berada di antara 66,5 derajat lintang selatan hingga 90 derajat lintang selatan. Antartika memiliki daratan yang cukup luas, dengan luas yaitu 13.720.000 km persegi. Antartika terletak di wilayah paling selatan bumi dan dikelilingi oleh Samudra Selatan. Hampir seluruh wilayah yang ada di benua Antartika ini berada di dalam lingkaran Antartika, yang menyebabkan Antartika mengalami hari tanpa malam selama musim panas dan malam panjang tanpa siang selama musim dingin. Next, kita akan ke pembagian wilayah benua Antartika. Nah, ternyata benua Antartika ini memiliki dua bagian, yaitu bagian Antartika Timur dan bagian Antartika Barat. Antartika Timur dan Antartika Barat. Antartika Timur. Nah, Antartika Timur ini terletak di sebelah timur daratan tinggi Transantartika. Wilayah ini ternyata bagian terbesar yang ada di Antartika, dan wilayah ini terdiri dari lapisan es yang sangat tebal. Antartika Timur ini meliputi wilayah yang lebih dekat dengan Australia, dan sebagian besar wilayahnya berada di lempeng Antartika. Antartika Barat. Ternyata wilayah ini lebih kecil dan terdiri dari beberapa pulau yang tertutup oleh es. Di antaranya adalah semenanjung Antartika yang menjorok ke arah Amerika Selatan. Antartika Barat juga memiliki lapisan es, namun Antartika Barat ini memiliki lapisan es yang lebih tipis dibandingkan dengan Antartika Timur, sehingga lebih rentan terhadap pencairan es. Apakah kalian tahu benua yang ada di bumi tetapi tidak memiliki penduduk asli atau populasi permanen? Ya, benua itu adalah benua Antartika yang tidak memiliki penduduk asli atau populasi permanen. Tidak ada satupun negara atau masyarakat yang menetap secara permanen di sini. Ini dikarenakan karena kondisi ekstrim dan iklim yang sangat dingin. Namun, ternyata terdapat staf ilmiah dan peneliti dari berbagai negara yang kesini untuk meneliti benua Antartika ini. Mereka biasanya tinggal sementara di stasiun-stasiun penelitian yang tersebar di wilayah ini. Sekarang, saya dan Mira akan menjelaskan tentang keadaan alam. Yang pertama, ada keadaan alam, pegunungan dan lembah. Pegunungan ini membelah benua ini menjadi dua wilayah besar, yaitu Antartika Timur dan Antartika Barat. Pegunungan ini merupakan salah satu pegunungan terpanjang di dunia. Pegunungan ini membentang sepanjang sekitar 3.500 km.
Kalian tahu tidak, ternyata ada loh lembah-lembah yang tersembunyi di dalam lapisan es. Ya, ada lembah Lambert dan lembah Bentley. Lembah ini merupakan salah satu titik terendah di permukaan bumi yang tertutup oleh es. Bukan hanya itu saja, ternyata benua Antartika juga memiliki gunung berapi aktif loh, seperti Gunung Erebus yang terletak di Pulau Ross. Yang kedua, ada flora dan fauna. Walaupun kondisi iklim di benua Antartika ini, ternyata Antartika ini memiliki flora dan fauna juga loh. Sayangnya, flora dan fauna yang ada di benua Antartika ini sangat terbatas. Nah, tumbuhan yang dapat dibentuk hanya lumut, lichen, dan alga yang tumbuh di beberapa area bebas es di musim panas. Walaupun iklimnya sangat dingin, ternyata ada spesies yang bisa beradaptasi dengan lingkungan es dan air dingin, seperti penguin, anjing laut, paus, burung laut, dan krill yang menjadi bagian penting dari rantai makanan di lautan sekitar Antartika. Laut dan lapisan es terapung. Antartika dikelilingi oleh Samudra Selatan yang memiliki arus sirkumpolar. Antartika, arus laut dingin yang mengelilingi benua ini dan mempengaruhi iklim global. Beberapa laut utama di sekitar Antartika, yaitu yang pertama Laut Weddell di timur semenanjung Antartika, yang kedua Laut Ross di barat dataran tinggi Transantartika, yang ketiga Laut Amundsen dan Laut Bellingshausen di sebelah barat semenanjung Antartika. Lautan ini sering tertutup oleh lapisan es terapung yang mencair dan membeku kembali sepanjang tahun. Lapisan es yang luas. Sekitar 98% wilayah Antartika tertutup oleh lapisan es permanen yang sangat tebal, mencapai hingga beberapa kilometer. Lapisan es ini menyimpan sekitar 60-70% air tawar dunia. Lapisan es ini terbagi menjadi beberapa bagian utama, termasuk lapisan es timur dan barat, serta lapisan es terapung besar seperti lapisan es Ross dan lapisan es Rundfilchner. Ketebalan es di Antartika rata-rata sekitar 1,6 km, tetapi di beberapa tempat bisa mencapai lebih dari 4 km. Fenomena alam khusus. Aurora australis, cahaya selatan. Fenomena cahaya berwarna-warni di langit malam ini terjadi karena interaksi antara partikel bermuatan matahari dan atmosfer bumi. Fenomena ini mirip dengan aurora borealis di kutub utara. Hari tanpa malam dan malam panjang. Di musim panas, Antartika mengalami matahari bersinar selama 24 jam penuh di sebagian besar wilayahnya, sedangkan di musim dingin, benua ini mengalami kegelapan yang berlangsung selama beberapa bulan. Angin Katabit. Angin kencang dan dingin yang turun dari dataran tinggi menuju pesisir dengan kecepatan yang bisa mencapai lebih dari 300 km atau jam, menyebabkan kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Iklim ekstrim dan suhu sangat rendah. Antartika adalah benua terdingin di dunia dengan suhu yang bisa mencapai hingga 80 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah di musim dingin. Suhu musim panas biasanya berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius di daerah pedalaman. Sementara daerah pesisir bisa sedikit lebih hangat tetapi tetap sangat dingin. Curah hujan di Antartika sangat rendah, membuat seperti gurun beku. Daerah ini adalah gurun terbesar di dunia berdasarkan jumlah curah hujan yang sangat minim. Tempat terkenal benua Antartika. Benua Antartika tidak banyak memiliki tempat terkenal dikarenakan keadaan alamnya yang ekstrim. Berikut beberapa tempat terkenal di Antartika. Yang pertama, Laut Weddell. Laut Weddell terletak di sebelah timur semenanjung Antartika dan dikenal sebagai salah satu lautan dengan es laut yang paling jernih di dunia. Laut ini juga terkenal dalam sejarah eksplorasi karena disinilah kapal Endurance milik Sir Ernst Shackleton terjebak dalam es pada tahun 1915. Kisah penyelamatannya yang heroik menjadi salah satu cerita terkenal dalam sejarah eksplorasi Antartika. Yang kedua, Gunung Erebus. Gunung Erebus adalah salah satu dari beberapa gunung berapi aktif di Antartika. Terletak di Pulau Ross.
dengan ketinggian sekitar 3.794 meter. Erebus adalah gunung berapi paling selatan di dunia. Gunung ini terkenal karena memiliki lava cair di kawahnya, yang cukup langka dan merupakan objek studi menarik bagi para vulkanolog. Yang ketiga, lapisan es ros, Ross Ice Shelf. Lapisan es ros adalah lapisan es terapung terbesar di dunia dengan luas sekitar 487.000 km, lebih besar dari negara Spanyol. Lapisan es ini sangat penting secara ilmiah karena mempengaruhi pola iklim global dan merupakan pusat dari banyak penelitian tentang pencairan es. Terletak di tepi Laut Ross, wilayah ini berdekatan dengan stasiun McMurdo dan stasiun Scott. Yang keempat dan terakhir adalah Semenanjung Antartika. Semenanjung Antartika adalah wilayah paling utara di benua ini dan merupakan salah satu tempat paling hangat di Antartika dengan suhu musim panas yang bisa mencapai di atas 0 derajat Celcius. Semenanjung ini menjadi tujuan populer bagi para peneliti dan wisatawan. Wisatawan dapat melihat populasi besar penguin, anjing laut, serta pemandangan gunung-gunung es dan gletser. Bagaimana video penjelasan tadi? Menarik bukan? Demikian penjelasan dari kami. Jika kalian ada ingin bertanya, jangan lupa komen ya. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol notification agar kalian bisa tahu video-video kami selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om.